Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 040 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang VFD dan motor AC induksi. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Apa itu VFD? VFD adalah Variable Frequency Drive. Itu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor listrik dengan mengubah frekuensi dan tegangan suplai yang diberikan ke motor. Cara kerjanya adalah dengan mengubah daya listrik AC dari sumber menjadi DC, lalu mengubahnya kembali menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. VFD memungkinkan kontrol kecepatan motor secara presisi, penghematan energi, dan pengurangan tekanan mekanis pada saat startup. Nah, motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Motor ini berdiri dari dua bagian utama ya. Yang pertama stator bagian dalam, bagian diam, dan rotor bagian berputar. Ketika arus listrik AC dialirkan ke kumparan stator, dihasilkan medan magnet berputar yang menginduksi arus pada rotor, sehingga menghasilkan gaya putar atau torsi yang memutar rotor. Motor induksi dikenal karena konstruksinya yang sederhana, handal, dan biaya perawatan yang rendah. Hubungan antara VFD dan motor induksi. VFD digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi dengan mengatur frekuensi suplai daya. Tanpa VFD, motor induksi biasanya berjalan pada kecepatan tetap yang ditentukan oleh frekuensi jaringan listrik, misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Dengan VFD, kecepatan motor dapat diatur sesuai kebutuhan aplikasi, seperti pada sistem konveyor, pompa, kipas, atau mesin produksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kontrol. Nah, untuk keuntungannya sendiri, itu yang pertama penghematan energi, yaitu mengurangi konsumsi daya dengan menyesuaikan kecepatan motor sesuai beban. Yang kedua, kontrol yang presisi, yaitu memungkinkan pengaturan kecepatan dan torsi secara akurat. Yang ketiga yaitu startup yang halus, yaitu mengurangi arus start yang tinggi dan tekanan mekanis pada sistem. Yang keempat, peningkatan usia pakai, yaitu mengurangi kehausan komponen karena kontrol yang lebih halus. Nomor 5 yaitu fleksibilitas operasi, yaitu dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol otomatis seperti PLC dan SCADA. Nah, ini untuk datasheet VFD-nya. Untuk spesifikasi utamanya itu modelnya itu AT4 converter 1 fase input 220 volt, 3 fase outputnya 380 volt untuk motor induksi 3 fase. Terminal utamanya itu L atau N input 220 volt AC, U, I, W output motor, fitur kontrolnya port kontrol digital X1 sampai X6 untuk multi kecepatan, forward X4, reverse X5, dan reversing switch itu X6. Untuk input analognya VL1 0 sampai 5 volt atau 10 volt, CI yaitu 4 sampai 200 mA untuk kontrol kecepatan halus, mendukung kecepatan preset melalui kombinasi logika X1 sampai X3, relay output TA, TB, TC untuk kontrol eksternal seperti alarm atau kontaktor. Untuk parameter pentingnya yaitu P10 sama dengan sumber frekuensi kerja, terus P11 yaitu sumber start
atau stop, P50 sampai P55 untuk konfigurasi fungsi input X1 sampai X6, terus P86 sampai P91 yaitu untuk setting khusus jog. Cara penggunaannya kontrol forward atau reverse dengan menyambung X4 COM maju dan X5 COM mundur. Fitur jog diaktifkan dengan mengatur P5 sampai P55 ke nilai 17 jog maju atau 18 jog mundur. Untuk frekuensi jog diatur via P86. Segitu saja untuk penjelasan datasheetnya. Kita lihat. Jadi ini adalah VFD, yaitu adalah untuk penggunaannya yaitu sebagai pengendali kecepatan motor AC dengan mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang disuplai ke motor. VFD digunakan menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan beban, seperti pada pompa, kipas, konveyor, atau mesin produksi, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kontrol proses. Pengaturan dilakukan melalui parameter yang dapat disesuaikan seperti frekuensi maksimum, akselerasi, dekselerasi, serta mode operasi forward, reverse, dan jog. VFD juga memberikan perlindungan pada motor terhadap overload, tegangan tidak stabil, dan gangguan lainnya. Jadi untuk ini adalah video tentang VFD, tentang cara settingnya. Untuk setting parameter atau frekuensinya kita lihat saja. Jadi ini adalah pengukuran RPM menggunakan alat yang kita gunakan pada saat praktikum. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akselerasi adalah waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan operasi dari kondisi diam. Untuk deakselerasi adalah waktu yang dibutuhkan motor untuk berhenti dari kecepatan operasi ke kondisi diam. Pengaturan yang tepat dapat mencegah kejutan mekanis, arus start tinggi, dan kerusakan peralatan. Untuk cara settingnya, yang pertama itu masuk mode setting, tekan tombol Prog atau programming untuk memasukkan ke mode parameter. Terus atur waktu akselerasi, parameter P34 akselerasi utama, terus nilai default yaitu 250 Hz. Ubah nilai sesuai kebutuhan, semakin kecil nilai semakin lambat akselerasinya. Terus atur waktu deselerasinya yaitu mode parameter P42 main velocity. Untuk deakselerasi utama, nilai default 25 Hz per second, motor turun 25 Hz per detik. Ubah nilai sesuai kebutuhan, semakin kecil nilai semakin lambat deakselerasinya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat saja videonya.
VFD dapat mengendalikan motor induksi untuk berputar maju, forward, dan mundur reverse dengan membalik urutan fase suplai daya ke motor. Selain itu, VFD juga dilengkapi fitur jog yang memungkinkan motor berputar sangat lambat pada kecepatan tetap saat tombol ditekan, berguna untuk penyetelan posisi, troubleshooting, atau perawatan mesin tanpa menggunakan kecepatan operasi penuh. Kedua fitur ini diimplementasikan melalui pengaturan parameter VFD dan dapat dikendalikan via tombol fisik input digital dari PLC atau antarmuka keypad pada VFD itu sendiri.